pembuktian yang pertama, W bukan merupakan himpunan kosong, kita pilih A, lalu kita masukkan angka 1. Nah, jadinya 0, 1, 1, 0. Di sini terbukti kalau A itu anggota bilangan W dan W bukan himpunan kosong. Bisa dilanjut. Untuk pembuktian yang kedua yaitu W merupakan subset dari matriks 2 kali 2. Nah, di sini kita bisa lihat dari soalnya aja itu sudah membentuk matriks 2 kali 2. Jadi di sini sudah terbukti bahwa W merupakan subset dari matriks 2 kali 2. Dan yang ketiga itu X ditambah Y adalah anggota dari W. Jadi di sini kita buat X tambah Y sama dengan 0x1, x2 0 ditambah 0y1, y2 0 sama dengan 0, x1 ditambah y1, x2 ditambah y2, 0. Nah, di sini karena x1, x2, y1, y2 adalah bilangan real, maka jika ditambah x1 dengan y1, x2 dengan y2 itu merupakan anggota bilangan real. Maka di sini pembuktian yang ketiga juga terbukti. Bisa dilanjut. Nah, untuk pembuktian yang keempat dan terakhir yaitu jika dikali X, K dengan X adalah anggota bilangan real. Jadi kita masukkan K dikali dengan X yaitu 0, X1, X2, 0 sama dengan 0, KX1, KX2, 0 adalah anggota bilangan W. Nah, di sini juga karena X1 dan X2 adalah anggota bilangan real, maka jika dikalikan X dengan K itu akan berada di bilangan real juga. Jadi di sini terbukti bahwa W itu merupakan subruang dari matriks 2 kali 2. Dari contoh soal yang barusan kita bahas, ada yang dibingungin nggak? Kalau nggak ada, bisa dilanjut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu materi kombinasi linear. Di sini sebuah vektor U dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 hingga Vn. Jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk U sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 hingga Kn Vn dengan K1, K2 hingga Kn-nya adalah skala real. Bisa dilanjut. Nah, di sini untuk contoh soalnya, misalnya U itu 240 dan V1-13 adalah vektor-vektor di R3. Apakah A yang beranggotakan 0, 0, 0 merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V? Bisa di next. Nah, di sini jika A kombinasi linear dari U dan V, maka terdapat K1 dan K2 skala real, sehingga K1 dikali U ditambah K2 dikali V sama dengan A. Nah, di sini kita kalikan K1 dengan U-nya yaitu 240, lalu ditambah K2 dikali dengan V-nya 1-13, sama dengan A-nya yaitu 0, 0, 0. Lalu kita ubah ke bentuk AX sama dengan B. Jadi 21, 4-1, 03 dikali K1, K2 sama dengan 0. Elemen dari V, maka notasi koma. Jadi koma ini adalah notasi dalam ruang hasil kali dalam, dan suatu vektor itu dikatakan dia adalah hasil kali dalam jika memenuhi 4 aksioma. Yang pertama itu ada aksioma simetris, di mana jika U, V sama dengan V, U. Yang kedua ada aksioma aditivitas, itu jika U tambah V, W sama dengan U, W ditambah V, W. Untuk yang ketiga itu ada homogenitas, itu untuk suatu K elemen bilangan real, di mana K ini merupakan suatu bilangan ya, bilangan-bilangan real. K U, V sama dengan U, KV sama dengan K dikali U, V. Terus yang aksioma terakhir itu ada positivitas, di mana U, lebih besar sama dengan 0 untuk setiap U, dan U, U sama dengan 0 untuk U-nya sama dengan 0. Di next. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini ada U dan V, misalkan U-nya ada U1, U2 dan V-nya ada V1, V2. Nah, kita diminta untuk memeriksa apakah U, V sama dengan 3 U1, V1 ditambah 2 U2, V2 ini merupakan suatu hasil kali dalam. Nah, untuk membuktikan dia hasil kali dalam atau bukan, itu kita menggunakan 4 aksioma yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Jadi di sini kita gunakan aksioma pertama dulu, yaitu U, V sama dengan V, U. Nah, di sini kan U, V-nya udah tertulis di soal, yaitu 3U1, V1 ditambah 2U2, V2. Nah, selanjutnya itu kita cari V, U-nya. Maaf, ini harusnya V, U. Jadi ini tinggal kita masukin 3 V1, U1, kita ambil V-nya duluan, berarti yang V1-nya dulu, U1 ditambah 2 V2, U2. Nah, lalu kita bandingkan hasil U, V dan V, U. Nah, ternyata setelah kita bandingkan, ini merupakan U, V, dan yang ini merupakan V, U. Jadi, aksioma 1 ini terpenuhi. Terus kita masuk ke aksioma kedua, di mana U tambah V, W itu sama dengan U, W ditambah V, W. Nah, langsung kita substitusikan aja. U-nya itu kan ini U1 tambah V1. Jadi 3 dikali U1 ditambah V1 dikali W1 ditambah 2 dikali U2 tambah V2 dikali W2. Nah, terus kita 3-nya itu kita kaliin satu-satu, berarti 3 dikali U1 dikali W1, terus ditambah 3 dikali V1 dikali W1, terus selanjutnya 2 dikali U2 dikali W2, terus 2 dikali V2 dikali W2. Nah, selanjutnya kita kelompokin aja jadi U, W dan V, W gitu. Jadi 3U1 W1 ditambah 2U2 W2 ditambah 3 V1 W1 ditambah 2 V2 W2. Maka aksioma 2 ini penuhi karena bentuknya udah sama dengan U, W dan V, W gitu. Boleh di next lagi. Nah, selanjutnya itu aksioma ketiga, yaitu K dikali U, V sama dengan U, K dikali V sama dengan K dikali U, V. Nah, kita dari satu-satu dulu. Yang pertama K kali U, V. Jadi ini 3K, U-nya merupakan U1 dan V1, terus ditambah 2K, U2, V2. Terus udah dapat, kita cari lagi sekarang yang U, K dikali V. Nah, U-nya itu 3U1 K dikali V1 ditambah 2U2, K V2. Jadi yang dikali itu K-nya, kalau tadi yang dikali U-nya. Terus selanjutnya ini K sama dikali U, V. Jadi K-nya ditaruh di luar, terus U, V-nya yaitu ada 3U1, V1 ditambah 2U2, V2. Terus kalau misalnya ini dikaliin ke dalam, K-nya jadinya 3Ku1, V1 ditambah 2Ku2, V2. Jadinya kalau kita lihat ini sama aja, jadi K, U, V maupun U, K, V maupun K dikali U, V itu sama. Jadi aksioma 3 ini juga terpenuhi. Terus aksioma keempat itu ada U, lebih besar daripada 0. Nah, kita masukin aja, berarti 3U1 dikali U1 ditambah 2U2 kali U2 lebih besar daripada 0. Terus kalau kita jawaban lagi, berarti kan ini jadinya 3U1 kuadrat ditambah 2U kuadrat lebih besar daripada 0. Nah, segala sesuatu yang dikuadratkan kan pasti hasilnya positif kan. Nah, kalau misalnya ini positif ditambah positif, berarti hasilnya positif. Jadi hasilnya itu bakal pasti lebih besar sama daripada 0 gitu. Terus selanjutnya U, nah, oke. Jadi di sini U, lebih besar daripada 0 dan U, sama dengan 0. Jika U sama dengan 0, maka aksioma ini juga dipenuhi gitu. Mungkin boleh dilanjut lagi. Nah, ini contoh soal berikutnya. Kalau tadi itu kan pembuktian apakah dia ruang hasil kali dalam atau bukan. Nah, kalau ini tuh kita diminta untuk menghitung gitu. Jadi soalnya itu jika U, V itu sama dengan 3U1, V1 ditambah 2U2, V2 merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka kita hitung U, V ini jika U-nya itu merupakan 1 dan min 2 dan V-nya itu 3,0. Terus di sini kita jawab, U ini kan udah dibilang 1, min 2, terus V-nya 3,0. Nah, jadi si U si 1 ini jadi U1, si min 2 ini jadi U2,
3 ini jadi V1 dan 0 ini jadi V2 gitu. Nah, terus kita tinggal substitusiin ke rumus ruang hasil kali dalam yang udah ada di soal, yaitu U, V-nya itu sama dengan 3U1, V1 ditambah 2U2 V2. Nah, U1-nya itu adalah 1 kayak yang aku bilang tadi, terus V1-nya itu adalah 3, ditambah 2U2, U2-nya adalah min 2, dan V2-nya adalah 0. Terus tinggal teman-teman operasikan, jadi 3 kali 1 kali 3 sama dengan 9, ditambah 2 kali min 2 min 4 dikali 0 adalah 0. Jadi 9 ditambah 0 sama dengan 9. Jadi hasil ruang hasil kali dalam jika U-nya sama dengan 1, min 2 dan V-nya 3,0 itu hasilnya adalah 9. Nah, dari tentang ruang hasil kali dalam ini, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau misalnya belum kepikiran, boleh ditanya nanti lagi. Untuk memutuskan waktu, kita lanjut lagi aja. Next. Oke, selanjutnya itu pembahasan mengenai himpunan ortogonal dan ortonormal. Nah, mungkin ini nggak asing juga ya di telinga teman-teman. Jadi, himpunan ortogonal itu sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam yang jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut. Terus kalau himpunan ortonormal ini adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang atau norm sama dengan 1. Nah, perlu dicatat ada 2. Yang pertama, suatu himpunan itu dikatakan himpunan ortonormal jika dia telah memenuhi himpunan ortogonal. Jadi itu setiap himpunan ortonormal pasti dia himpunan ortogonal juga. Cuman kalau dia udah himpunan ortogonal tapi dia belum pasti dia itu himpunan ortonormal gitu. Terus yang kedua yang membedakan mereka, kalau himpunan ortogonal itu nanti hasilnya sama dengan 1. Kalau misalnya kita cari hasilnya, maksud saya, kalau himpunan ortogonal itu kalau dicari hasilnya sama dengan 0. Kalau misalnya himpunan ortonormal itu panjangnya itu sama dengan 1. Nah, mungkin buat lebih jelasnya, boleh nih kita langsung ke soalnya aja. Next. Oke, jadi di sini ada soal, misalkan A itu 9 dan 0, ini nggak pakai per ya harusnya, 9, 0, terus ada 0, 3. Nah, tentukanlah apakah vektor himpunan tersebut merupakan ortonormal atau bukan. Nah, yang ditanya itu dia himpunan ortonormal atau bukan. Nah, dia tuh kalau himpunan ortonormal, pasti dia udah ortogonal gitu, baru kita bisa menentukan dia ortonormal atau bukan. Nah, jadi kita cari tahu dulu nih, si himpunan ini adalah ortogonal atau bukan. Kita langsung aja, berarti U1-nya adalah 90 dan U2-nya adalah 03. Jadi ini 9 dikali 0, terus 9 dikali 0 ditambah 0 dikali 3. Nah, 9 kali 0, 0, 0 kali 3 juga 0, jadi kalau ditambahin hasilnya 0. Terus kita balik lagi, U2, U1. Nah, kalau 0 kali 9 juga 0, terus 3 dikali 0 juga 0, berarti hasilnya 0 kan, jadi dua-duanya itu baik U1, U2 maupun U2, U1 itu hasilnya adalah 0. Nah, karena hasilnya itu 0, maka himpunan ini adalah himpunan ortogonal. Nah, selanjutnya kita periksa nih apakah himpunan ini juga ortonormal karena udah ortogonal kan. Kita lanjut cari dari panjang atau normnya. Untuk A1-nya itu kan 90. Nah, kita cari nih panjangnya itu yang udah jelasin sebelumnya, itu 9 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 9. Nah, karena 9 ini tidak sama dengan 1, maka sebenarnya itu udah otomatis kalau himpunan ini bukan ortonormal. Cuman kita buktiin lagi aja. Yang A2-nya itu 0,3. Jadi panjangnya itu akar 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 3. Nah, 3 ini juga tidak sama dengan 1. Maka himpunan ini bukan himpunan ortonormal, tapi cuman himpunan ortogonal gitu. Seandainya isi di sini ininya ini 1 dan yang 9 ini jadi 1, yang 3 ini juga jadi 1, maka himpunan ini merupakan himpunan ortonormal gitu. Oke, untuk ortogonal dan ortonormal, apakah ada yang dibingungin dulu teman-teman? Kalau ada yang mau nanya. Oke, belum ada ya kayaknya. Boleh dilanjut lagi.
Oke, selanjutnya itu mengenai proses Gram-Schmidt. Nah, proses Gram-Schmidt ini tuh, misalkan di sini itu ada S. S ini tuh adalah basis dari suatu himpunan yang bukan ortonormal gitu. Maka himpunan S ini dapat kita ubah menjadi himpunan ortonormal itu dengan cara proses Gram-Schmidt ini. Nah, proses Gram-Schmidt ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu ini tergantung berapa banyak C1, C2, C3-nya ini gitu. Nah, ini kalau misalnya yang pertama buat V1-nya, V1-nya itu sama dengan C1 nanti yang disediain soal. Terus ini V2-nya sama dengan C2 dikurang C2 dikali koma V1 per panjang V1 dikali V1. Terus kalau misalnya C-nya ada 3, nanti dicari lagi V3-nya sama dengan C3 dikurang C3, V1 per panjang V1 dikali V1 dikurang C3, V2 panjang V2 dikali V2 dan seterusnya. Nanti teman-teman boleh lihat lagi PPT-nya terus ikutin gitu pola yang ada di sini gitu. Nah, terus udah dapet nih V1, V2, V3 dan seterusnya. Teman-teman bisa nyari W-nya. W1, W2, W3 itu dengan cara V1 per panjang V1-nya. V1-nya dapat dari mana? Dari yang sebelumnya kita udah cari. Dari yang di atas ini. Gitu. Nah, biar lebih pahamnya, kita next ke soalnya. Nah, di sini tuh ada basis S. Nah, di sini ada C1, C1-nya itu 1 min 1, 1, C2-nya 101, dan C3-nya itu 112. Berada pada R3. Nah, jika diubah menjadi basis ortonormal, itu dia akan menjadi kayak gimana? Nah, kita cari nih dengan cara yang langkah yang udah dijelasin sebelumnya. Next. Oke, yang pertama kita cari dulu nih V1-nya. Tadi kan rumusnya itu V1 sama dengan C1 ya. Nah, jadi kita tinggal nyalin lagi C1-nya berapa, yaitu 1 min 1 dan 1. Terus langsung kita cari V2-nya. V2-nya itu sama dengan C2 dikurang C2, V1 per V1, panjang V1 dikali V1. Nah, lanjut C2-nya. C2-nya itu kan 101. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa lihat lagi soalnya ya. C2-nya itu 101, terus kita kali C2, V1. Nah, ini tinggal dikali aja. Jadi C2 itu kan 101 dikali 1 min 11 gitu. Jadi 1 kali 1 ditambah 0 dikali min 1 ditambah 1 kali 1 per panjang V1. Nah, yaitu 1 kali 1 ditambah min 1 kali min 1 ditambah 1 kali 1 dikali V1-nya yaitu 1 min 1, 1. Nah, ini kalau misalnya teman-teman operasikan, yang per ini tuh jadinya 2/3. Jadi tinggal dikali aja 101 dikurang 2/3 dikali 1 min 1, 1. Sama dengan 101 dikurang 2/3 dikurang min 2/3. 2/3 sama dengan nanti dikurang aja 1 dikurang 2/3 itu 1/3. 0 dikurang min 2/3 itu 2/3. Dan 1 dikurang 2/3 itu adalah 1/3. Next. Selanjutnya itu kita nyari V3-nya lah. Nah, cuma sampai V3 aja nih, soalnya tadi cuma ada C-nya itu sampai C3 gitu. Nah, tinggal kita cari aja V3 sama dengan C3 dikurang C3, V1 per V1, panjang V1 dikali V1 dikurang C3 V2 panjang V2 dikali V2. Nah, ini tinggal teman-teman substitusiin aja sebenarnya. Terus ini C3-nya itu adalah 112 tadi di soalnya dikurang C3, V1 berarti 1 dikali 1 ditambah 1 kali min 1 ditambah 2 kali 1 per panjang V1. 1 kali 1 ditambah min 1 kali min 1 ditambah 1 kali 1 dikali 1 min 1, 1 yaitu ini dari V1-nya ya. Terus dikurang C3, V2. Nah, C3 itu kan 112. Kalau V2-nya itu tadi ada 1/3, 2/3, dan 1/3. Nah, ini tinggal teman-teman substitusiin aja dan teman-teman operasikan ya. Selanjutnya itu dapat hasilnya 112 dikurang 2/3, 1 min 1, 1, dikurang 5/3 per 6/9 dikali 1/3, 2/3, 1/3. Sama dengan 112 dikurang 2/3 min 2/3, 2/3 dikurang 5/2 kali 1/3, 2/3, 1/3. Nah, ini tinggal teman-teman operasiin, nanti dapat hasilnya itu min 1/2, 0, 1/2. Next.
Oke, selanjutnya teman-teman tinggal mengubahnya ke basis ortonormalnya aja. Nah, tadi kan kita udah nyari tuh V1, V2, V3-nya. Sekarang kita nyari W1, W2, W3-nya nih. Nah, rumus W itu V1 per panjang V1. Tinggal teman-teman substitusikan aja. Nanti V1-nya itu 1 min 1, 1. Terus panjangnya itu akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadinya itu 1 per akar 3 dikali 1 min 1, 1. Oke. Terus ini hasilnya yaitu 1 per akar 3 dikurang 1 per akar 3, 1 per akar 3. Terus tinggal cari lagi W2-nya, itu V2 per panjang V2. V2 ya tadi kita dapat 1 per 3, 2 per 3, dan 1 per 3. Terus dicari panjang atau normnya, itu 1 per 3 kuadrat ditambah 2 per 3 kuadrat ditambah 1 per 3 kuadrat. Itu 3 per akar 6. Terus dikali aja sama V2-nya. Nah, nanti hasilnya teman-teman, hasil akhirnya dapat akar 6 per 6, terus akar 6 per 3, dan akar 6 per 6. Terus ada W3-nya, yang terakhir itu V3 per panjang V3, sama dengan min 1 per 2, 0, 1 per 2, per panjangnya, yaitu tinggal dikuadratin aja, sama dengan 2 per akar 2, dikali min setengah, atau dikali V3-nya aja, min setengah, 0, dan setengah gitu. Terus nanti ini tinggal teman-teman kaliin aja, 2 per akar 2 dikali min 1, 2 per akar 2 kali 0, 2 per akar 2 kali setengah, nanti hasilnya dapat min 1 per 2 akar 2, 0, dan 1 per akar 2. Terus ini tinggal teman-teman kaliin akar 2 per 2, jadi nanti hasilnya itu min akar 2 per 2, 0 akar 2 per 2. Mungkin itu dari Gram-Schmidt, ada yang mau ditanyain? Oke, boleh Mais. Kak izin bertanya, itu kan waktu nyari norm untuk nilai V, kenapa nggak diakarin ya Kak? Boleh ke slide sebelumnya? Oke. Iya, waktu nyari nilai V untuk norm V1 nomor V2, kenapa nggak diakarin ya Kak? Oh, panjang V1-nya ya? Iya. Oh iya, berarti di sini aku kelupaan yang akarnya. Harusnya diakarin ya teman-teman, karena norm itu rumusnya itu akar. Akar terus dikuadratin satu-satu. Oh ya, oke. Berarti nanti tolong dikoreksi aja ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi bikin ulang lagi, nanti tinggal ditambahin aja. Untuk norm itu pakai akar di atasnya. Oke, makasih Miss Paul untuk koreksinya. Baik, terima kasih Kak. Makasih kembali. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Oke, biar cepat juga kita next lagi selanjutnya. Oke, ini yaitu tentang transformasi linear dan matriks transformasi. Nah, jadi beda ya antara transformasi linear dan matriks transformasi ini. Kalau transformasi linear itu, misalkan di sini ada V dan W yang merupakan ruang vektor. Nah, PV ke W ini dinamakan transformasi linear jika untuk setiap A, B elemen V ini dan A itu elemen bilangan real itu berlaku dua sifat, yaitu jadi T itu transformasi ya, dalam kurung A tambah B sama dengan transformasi A tambah transformasi B. Terus ada yang kedua itu T alfa A sama dengan alfa TA. Jadi jika V sama dengan W ini, maka T dinamakan operator linear. Terus kalau matriks transformasi ini, dia itu bentuknya itu TU sama dengan AU. Jadi nanti yang bakal kita cari itu nilai A-nya ini. Nah, karena si A ini yang merupakan matriks transformasi dari T gitu. Nah, misalkan nih nanti ada soalnya itu T titik 2 R pangkat N jadi R pangkat M gitu. R ini gitu kayak bingung matriksnya ya. Terus merupakan transformasi linear, maka ukuran matriksnya itu adalah M dikali N gitu. Jadi dibalik. Kalau ini kan N dulu baru M. Nah, nanti ukuran matriks yang bakal kebentuk yang itu adalah M dikali N gitu.
Oke, biar lebih jelas kita ke soalnya aja. Nah, kalau yang ini merupakan contoh soal dari transformasi linear dulu ya. Nah, kalau transformasi linear itu biasanya bentuknya itu pembuktian gitu. Nah, misal nih jika T matriks 2 kali 2 dengan definisi T itu A, B, C, D sama dengan 3A kurang 4B tambah C kurang D. Nah, kita harus membuktikan apakah si T ini merupakan transformasi linear atau bukan. Nah, caranya itu pakai dua sifat yang udah dijelaskan sebelumnya tadi. Jadi yang pertama itu ada T U1 ditambah U2 sama dengan T U1 ditambah T U2. Nah, ini tinggal teman-teman masukin aja. TU1 tambah U2 itu T A1 ditambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, dan D1 tambah D2. Nah, tinggal teman-teman substitusiin ke bentuk 3A kurang 4B tambah C kurang D ini. Nah, A-nya itu kan A1 tambah A2, jadi 3A1 tambah A2 dikurang 4B, B-nya itu B1 plus B2, C-nya itu C1 tambah C2, dan D-nya itu D1 D2 gitu. Dikurang D1 tambah D2. Nah, ini tinggal teman-teman dikaliin ke dalam aja. 3 dikali A1 ditambah 3 kali A2 dikurang 4 kali B1 dikurang 4 kali B2 ditambah C1 tambah C2 dikurang D1 dikurang D2. Oh, ini harusnya dikurang D2 ya harusnya. Sama dengan TU1 plus TU2 karena bentuknya sama ya 3A1 dikurang B1 tambah C1 kurang D1 bentuknya sama kayak soal. Terus juga 3A2 dikurang 4B2 ditambah C2 dikurang D itu bentuknya sama juga kayak di soal. Jadi ini benar gitu. Terbukti kalau dia untuk syarat satunya terbukti. Terus syarat keduanya itu ada T dikali K U1 sama dengan T kali K dikali matriksnya A1, B1, C1, D1. Nah, K ini kita tinggal masukin aja jadi K1, KB1, KC1, KD1. Nah, kalau kita keluarin lagi K-nya, berarti kan jadinya ini tuh TU1 kan yang A1, B1, C1, D1-nya ini. Nah, jadi bentuknya itu sama aja dengan K dikali TU1 gitu. Untuk transformasi linear ada yang mau ditanyain? Oke, next ke matriks, tentang matriksnya. Nah, kalau ini tuh kita nyari matriks transformasi linearnya. Nah, tadi sebelumnya kalau udah aku jelasin juga kalau bentuknya itu sama dengan TU sama dengan AU. Nah, jadi A-nya ini yang merupakan matriks transformasi yang akan kita cari sekarang. Nah, ini kan ada nih soalnya T R pangkat 3 ke R pangkat 4. Nah, 3 ini jadi N, 4 ini jadi M kan. Nah, berarti nanti bentuk matriksnya itu adalah bentuk 4 kali 3 gitu. Jadi matriks 4 kali 3 yang akan terbentuk. Nah, jadi soalnya itu ada T sama dengan T X Y Z sama dengan 2X tambah 2Y, X kurang Y, X tambah Z, dan Y tambah Z. Nah, berarti matriks transformasinya bakal jadi apa? Kita ubah dulu nih, dia ke bentuk umumnya yaitu TU sama dengan AU. Nah, A-nya ini kita pindahkan, terus AU sama dengan X, Y, Z sama dengan 2X tambah 2Y, X kurang Y, X tambah Z, dan Y tambah Z. Nah, terus ini kita tinggal cari A-nya aja dari sini, dari 2X tambah 2Y ini. Kan dia ada 3 variabel tuh, X, Y, Z. Nah, kalau ini kan yang di atasnya itu cuma 2X tambah 2Y. Kan Z-nya nggak ada, berarti Z-nya itu 0 gitu. Jadi kita tuh ambil angka di depan variabelnya gitu. Jadi ada 220 karena dia 2X tambah 2Y tambah Z-nya nggak ada, berarti Z-nya 0. Terus X kurang Y berarti 1 min 1 0 gitu. Karena kan Y ini kan min 1 nih depannya. Terus karena Z nggak ada berarti Z-nya 0. Terus kita lanjut ke X tambah Z. Kalau X ini depannya 1, terus Y-nya nggak ada berarti Y-nya 0. Terus Z-nya itu 1, karena Z doang berarti 1 angka depannya. Terus Y tambah Z. Karena X-nya nggak ada, berarti X-nya 0, terus Y-nya 1, Z-nya 1. Jadi, matriks transformasi untuk T ini adalah 220, 1 min 1, 0, 101, 011. Oke, itu untuk transformasi linear dan matriks transformasi. Apa ada yang mau ditanyain? Ada yang bingung?
Oke, kalau belum ada, kalau nanti kepikiran boleh ditanyain di akhir. Next-nya aku kasih ke kakak selanjutnya. Terima kasih. Oke, aku mohon maaf terlebih dahulu ya, aku izin off cam dulu karena kalau misalnya aku on cam suaranya putus-putus. Nah, kalian lebih bagus nggak lihat mukaku daripada nggak dengar suara aku. Oke, lanjutnya kita langsung masuk ke materi berikutnya yaitu kernel dan jangkauan. Jadi di sini jika transformasi sama dengan V menuju W adalah sebuah transformasi linier, maka himpunan vektor-vektor pada V yang dipetakan oleh T ke 0 disebut kernel dari T atau kernel of T dan dinotasikan dengan ker T. Nah, himpunan semua vektor pada W yang merupakan bayangan dari T dari setidaknya satu buah vektor pada V disebut jangkauan atau range dari T dan dinotasikan dengan RT. Kalau misalnya cuma notasi aja kayaknya nggak asik ya. Kita harus lanjut aja ke contoh soal. Oke, next. Nah, di sini dimisalkan nih T atau transformasi R2 menuju R2 dinyatakan oleh rumus T X Y sama dengan 2X tambah Y itu soalnya min 6X ya, min 6X dikurang 3Y manakah vektor berikut yang merupakan ker T. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan aja nih nilai yang ada di pilihan berganda A, B, C-nya ke dalam nilai Y dan X-nya. Nah, di sini langsung saja kita masukkan 2 dikali 2 ditambah min 4 sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Min 6 dikali 2 dikurang 3 dikali min 4 sama dengan min 12 ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya teman-teman udah dapat nih nilainya sama dengan 0, maka ambil aja yang itu. Karena kan nanti kalian teman-teman pilihan berganda ya, jadi nggak ada waktu kan untuk membuktikan semuanya. Kalau misalnya udah dapat 0 semua, udah berarti itu jawabannya. Kenapa? Karena ker dari T itu hasilnya, kalau misalnya disubstitusikan itu hasilnya 0 gitu teman-teman. Nah, untuk di materi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan ya kalau mau bertanya. Oke, kayaknya nih soalnya masih gampang. Oke, next Kak ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya itu nilai eigen. Nah, di sini, jika A adalah sebuah matriks N kali N, maka sebuah vektor tak 0 X pada Rn atau real N disebut vektor eigen atau vektor karakteristik dari A. Jika AX adalah sebuah kelipatan skalar dari X, jelasnya AX sama dengan lambda X. Nah, di sini diketahui sebuah matriks A yaitu 4, 5, 7, dan 2. Tentukan nilai eigen dari matriks A-nya. Nah, di sini rumusnya itu apa? Tadi kan kita udah tahu ini ya. Matriksnya itu bakal dikalikan dengan akan dikalikan dengan matriks identitas. Jadi A sama dengan 4, 5, 7, 2 dikurang lambda I. Lambda I-nya itu matriks identitas. Jadi di sini dari mana sih datangnya 1, 0, 0, 1 itu dari mana? Itu dari matriks identitas, teman-teman. Jadi langsung saja kita lakukan perhitungan. 4, 5, 7, 2 dikurang lambda 0, 0 lambda sama dengan 4 min lambda 5, 7, 2 dikurang lambda. Jadi det A dikurang lambda I sama dengan 0. Jadi hasil dari perhitungan itu, determinannya itu harus 0. Jadi kita memperoleh hasil, kita lakukan kali silang nih di perhitungan dari 4 min lambda dikali 2 min lambda atau 2 dikurang lambda itu dikali dan 7 dikali 5 karena itu dikali silang. Jadi hasil yang kita peroleh adalah lambda kuadrat dikurang 6 lambda ditambah 8 dikurang 35 sama dengan 0. Jadi lambda kuadrat dikurang min 6 dikurang 27 sama dengan 0. Nah, ini tips and trick untuk kalian. Karena kan nanti ujiannya itu pilihan berganda. Jadi nggak ada waktu lagi nih untuk mikir-mikir ini gimana. Faktorisasinya gini, cari dua angka yang kalau dijumlahkan hasilnya itu min 6, tapi kalau ditambahkan atau dikalikan hasilnya itu min 27. Nah, di sini ada pemfaktoran yaitu lambda ditambah 3 dan lambda dikurang 9 sama dengan 0. Nah, hasilnya itu lambda satunya itu jadi 3 dan lambda 2-nya itu min 9. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Matriks diketahui suatu matriks A yaitu 6, 4, min 2, dan 0 dan vektor X1-nya min 4, 2 dan X2-nya min 2, 2. Nah, di sini adalah vektor-vektor eigen dari matriks A, tentukan eigen dari matriks A. Nah, tadi di soal sebelumnya aku kan ada nyinggung sedikit nih kalau misalnya AX itu sama dengan lambda X. Nah, di sini hal yang harus teman-teman cari adalah berapa sih nilai eigennya. Nah, kita tuh bisa dapat dari faktor-faktor nilai eigennya sendiri. Nah, jadi AX1 sama dengan 6, 4, min 2, 0 dikalikan dengan min 4 dan 2. Nah, teman-teman udah tahu kan cara perkalian matriks? Pasti tahu nih, dulu pas SMA,
atau apapun pasti udah diajarin nih cara perkalian matriks. Nah, di sini kalau misalnya yang belum tahu berarti 6 dikali min 4 ditambah 4 ditambah 4 dikali 2, jadi hasilnya min 16. Lakukan juga kepada yang bawahnya jadinya 8. Nah, di sini keluarkan penfaktorannya. Karena apa? Karena nilai eigen itu merupakan perfaktoran dari nilai matriksnya itu. Jadi 4, karena 4 dikali 4 itu 16, 4 dikali 2 itu 8, jadi nilainya 4 min 4 dikali min 4 dikali 2. Nah, di sini nilai kita ambil pemfaktorannya yaitu 4, berarti untuk nilai eigen X1 itu sama dengan 4. Nah, untuk nilai eigen yang keduanya yaitu nilai X2-nya sama juga, lakukan perhitungan tapi pakai vektor dari X2-nya yaitu min 2 dan 2. Setelah kita lakukan perkalian, hasil yang kita dapat adalah vektornya min 4 dan 4. Nah, kita keluarkan lagi pemfaktoran atau vektornya yaitu 4 dikali min 1, 4 dikali 1 sama dengan 4, maka X2-nya itu sama dengan 4. Jadi nilai eigen dari matriks tersebut adalah lambda 1-nya 4 dan lambda 2-nya sama dengan 4. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, next ke soal berikutnya, Kak. Belum tahu nggak sih? Nah, di sini ada vektor dan selanjutnya di sini ada vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda adalah faktor tak nol. Nah, di sini vektor tak nol dalam ruang solusi dari sistem linear yang memenuhi lambda I atau lambda identitas dikurang A X sama dengan 0. Ruang solusi ini disebut ruang eigen dari A yang bersesuaian dengan lambda. Skalar A dinamakan nilai eigen dari A dan X dikatakan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Oke, next. Nah, tadi kita kan udah cari nih. Pasti kalau teman-teman memperhatikan tadi saya sudah ngomong gitu, pasti notice nih kalau soalnya itu sama nih sama yang kayak sebelumnya. Nah, tadi mungkin ada kesalahan teknis dalam penulisannya. Jadi nilai eigennya itu min 3, satu lagi nilai eigennya itu 9 ya. Nah, di sini karena kita udah ketahui berapa nilai eigen dari ruang vektor atau matriks yang ada, kalau mau mencari basis ataupun vektor dari ruang eigen itu kita harus mengetahui nilai eigennya terlebih dahulu. Nah, di sini pakai rumus apa? Jadi rumusnya itu A atau matriks yang kita ketahui dikurang min 3 dikali I. Nah, di itu matriks identitas. Jadi 457 dikurang min 3, 0, 0, min 3. Kenapa min 3? Karena dikalikan dengan nilai eigennya. Jadi matriks identitas tadi kan kayak teman-teman tahu ya, 1, 0, 0, 1. Nah, di sini dikalikan dengan matriks identitas yang didapat jadinya min 3, 0, 0, min 3. Jadi hasil penjumlahannya ada 7, 5, 7, 5. Nah, di sini yang teman-teman harus ketahui adalah A dikurang matriks identitas adalah vektornya sama dengan 0. Nah, di sini kita lakukan proses OBE. Nah, proses OBE-nya adalah 7, 5, 7, di mana baris satunya dibagi dengan 1/7 atau dikali dengan 1/7, hasilnya 1, 5/7, 7, dan 5. Nah, di sini kita kan udah menentukan satu utamanya. Jadi kita lakukan lagi proses OBE agar matriksnya itu sesuai dengan karakteristik yang kita butuhkan, yaitu min 7, B1 ditambah B2 sama dengan 1, 5/7, 0, dan 0. Nah, di sini kita dapat hasil 1, 5/7, 0, dan 0 jika dikalikan dengan X1 dan X2 sama dengan 0. Nah, kita misalkan nih, misalkan X2-nya itu sama dengan T merupakan himpunan dari bilangan real, maka X1 dikurang X2 sama dengan 0. X1-nya sama dengan X2 sama dengan T, maka X1, X2 sama dengan min 5/7 T. T itu permisalannya teman-teman, karena kan kita udah misalkan tuh di atas. T sama dengan min 5/7, 1. T merupakan himpunan bilangan real. Nah, di sini ingat, T itu akan menggantikan nilai eigennya. Jadi, untuk vektor nilai eigen dengan lambda min 3 sama dengan vektornya itu min 5/7 dan 1 gitu teman-teman. Nah, tadi nilai eigennya kan ada 2. Nah, kita lakukan juga perhitungan dengan nilai eigen yang kedua yaitu 9. Sama juga dengan cara yang tadi nih. Kalau misalnya teman-teman males, tapi jangan males ya teman-teman, tetap harus dihitung karena ini kan untuk UAS. 4, 5, 7, 2 dikurang 9, 0, 0, 9 sama dengan min 5, 5, min 7, dan 7. Nah, sama juga kayak tadi, kita lakukan proses OBE untuk mendapatkan satu utama. Di sini min 5, 5, min 7, 7. Dilakukan proses OBE dengan cara B1-nya itu dikalikan dengan min 1/5. Atau bisa juga min B1/5. Tapi terserah teman-teman penulisannya gimana, senyamannya aja.
1, hasilnya itu adalah 1, min 1, min 7, dan 7. Nah, untuk bawahnya kita lakukan lagi operasi untuk baris keduanya, yaitu min 7B ditambah B2 sama dengan 1, min 1, 0, dan 0. Nah, di sini kita misalkan nih, karena kan udah dapat nih satu utamanya. Nah, misalkan X2 sama dengan T merupakan punya bilangan real, maka X1 dikurang X2 sama dengan 0, X1 sama dengan X2 sama dengan T. Maka X1 dan X2-nya sama dengan T, di mana T-nya itu sama dengan 1, dan 1, T merupakan himpunan bilangan real. Vektor eigennya untuk lambda 9 sama dengan 1, 1. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak untuk sampai materi ini? Aduh, nggak ada yang ditanyakan ya? Atau mungkin untuk materi-materi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Aduh, kayaknya pada malu bertanya atau gimana nih? Dari Kak Ramya, apakah materinya udah habis nggak? Sudah. Aduh, sayang. Oke, boleh. Hanya Itu basis ruang eigennya yang mana ya, Kak? Itu kan soalnya vektor dan basis ruang eigennya. Kalau basis ruangnya yang mana? kalau basis ruang eigennya itu dia penulisannya min 3, sebelum kurungnya itu min 3, terus dikasihkan, ya nih gini, T, kan ada T, min 5/7, 1. Nah, kalau misalnya basis ruang eigennya itu, T-nya itu digantikan dengan min 3. Tapi kalau misalnya ditanya vektor ruang eigennya, berarti yang kalian tuliskan itu min 5/7 dan 1-nya gitu. Jadi, basis ruang eigen dan vektor ruang eigen itu saling bersama, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kalian mau cari basis ruang eigen, pasti kalian dapat juga vektor ruang eigennya gitu. Baik, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Aduh, nggak ada yang mau bertanya nih. Ayo, nanti malu bertanya usah di jalan ya. Kalau misalnya nanti ujian bingung nih, gimana gitu. Aduh, sepertinya nggak ada lagi yang mau bertanya nih ya. Mungkin kalau karena udah mau jam 9 juga, udah pada ngantuk pasti ya. Mungkin teman-teman bisa ini ya, kalau misalnya mau bertanya, bisa ngubungin kemana nih? Ke OA line-nya Tenkom ya, Kak? Ke IG-nya juga boleh kalau mau IG. Tapi kalau misalnya mau lebih fast respon, ke OA line-nya aja. Kakak-kakaknya pasti fast respon kok ya, teman-teman. Tapi jangan mau pas UAS-nya gitu kalian chat, nanti kita ketahuan sama dosennya. Susah ya kan, teman-teman? Oke, mungkin aku tutup aja untuk malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin dari kami Tenkom kembalikan ke akademik. Terima kasih.